Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu sekalian? Ibu harap kalian selalu sehat walafiat ya. Untuk pertemuan kali ini, ibu akan membawakan materi tentang sistem peredaran darah. Di mana sistem peredaran darah adalah ataupun merupakan salah satu sistem tubuh yang menyusun tubuh manusia, dan salah satu fungsi utamanya adalah menyangkut makanan dan zat-zat sisa metabolisme tubuh. Sistem peredaran darah memiliki 3 komponen. Yang pertama yaitu ada darah, dan yang kedua jantung, dan yang ketiga ada pembuluh darah. Nah, untuk kali ini kita akan membahas, untuk yang pertama kali kita akan membahas darah. Darah merupakan jaringan pengikat berwujud cair yang terdiri atas sel-sel darah dan plasma darah. Darah berperan sebagai komponen utama dalam sistem sirkulasi di dalam tubuh manusia. Nah, fungsi darah. Fungsi darah itu yang pertama itu ada sebagai pembawa zat-zat makanan dari sistem pencernaan ke seluruh sel tubuh. Yang kedua, mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh. Yang ketiga, mengangkut sisa-sisa metabolisme, misalnya karbon dioksida dari seluruh tubuh ke organ-organ ekskresi, misalnya paru-paru. Yang keempat, mengangkut hormon dari kelenjar hormon ke organ sasaran. Yang kelima, memelihara keseimbangan cairan tubuh. Yang keenam, mempertahankan tubuh dari serangan mikroorganisme atau zat asing lain yang dijalankan oleh sel-sel darah putih atau leukosit. Yang ketujuh, memelihara suhu tubuh atau suhu tubuh manusia dipertahankan pada kondisi normal, yaitu 30 derajat Celcius. Yang selanjutnya yaitu ada komponen darah. Nah, di mana komponen darah terdiri dari plasma darah, yaitu bagian darah yang cair, dan sel-sel darah, yaitu bagian darah yang padat. Sel-sel darah ada 3 macam, yaitu eritrosit atau sel darah merah, leukosit atau sel darah putih, dan trombosit atau keping darah. Leukosit terbagi menjadi 2 macam, yaitu granulosit dan agranulosit. Granulosit adalah leukosit yang bergranula, yang terdiri dari eosinofil, basofil, dan neutrofil. Sedangkan agranulosit yaitu leukosit yang tidak beragranula, yang terdiri dari monosit dan limfosit. Nah, coba kalian perhatikan komponen darah dan komposisinya. Plasma darah jumlahnya sekitar 55%, warna cairannya agak kekuning-kuningan. Sel-sel darah terdiri dari eritrosit berjumlah 42-45%. Leukosit dan trombosit kurang dari 1%. Yang selanjutnya plasma darah. Plasma darah yaitu bagian yang cair dari darah, terdiri dari 92% air, 7% protein plasma, 1% bahan kimia lainnya. Protein yang kedua yaitu ada protein plasma, di mana protein plasma ini terdiri dari yang pertama ada albumin. Albumin ini menjaga tekanan osmosis koloid darah. Dan yang kedua ada globulin yang terdiri dari 2 macam, yaitu alfa dan beta globulin. Fungsinya sebagai molekul pembawa lipid, hormon, dan berbagai substrat lainnya. Yang kedua ada gamma globulin atau disebut juga dengan imunoglobulin, merupakan antibodi yang berfungsi untuk imunitas tubuh. Yang ketiga yaitu fibrinogen. Fibrinogen ini berfungsi untuk mekanisme pembekuan darah. Bahan yang ketiga adalah bahan campuran kompleks. Plasma darah mengandung bahan organik seperti glukosa, lemak, urea, asam urat, kreatin, kolesterol, dan asam amino. Garam mineral pada plasma darah antara lain, plasma darah juga mengandung gas darah, oksigen, karbon dioksida, dan nitrogen. Eritrosit atau sel darah merah.
yang dimana bentuk eritrosit ini adalah bikonkav, yang artinya itu bulat, tengahnya cekung dan tidak berinti. Fungsi eritrosit adalah sebagai alat transportasi dalam tubuh karena dapat mengalirkan oksigen dan karbon dioksida, karena memiliki hemoglobin yang dapat mengikat oksigen dan karbon dioksida. Diproduksi di sumsum merah tulang. Jumlahnya pada laki-laki dewasa yaitu 3,8 sampai 4,8 juta sel per milimeter kubik. Umurnya 120 hari, setelah itu tua, dirombak di hati, dan di hemoglobin diubah menjadi zat warna empedu, bilirubin dan biliverdin. Yang selanjutnya ada leukosit atau sel darah putih. Fungsi dari leukosit ini adalah sebagai pertahanan tubuh karena dapat melawan antigen yang masuk ke dalam tubuh. Jumlahnya sekitar 6.000 sampai 9.000 sel per milimeter kubik. Diproduksi di sumsum merah tulang dan di sumsum kuning tulang. Bentuknya bervariasi dan berinti. Sifat-sifat dari leukosit: yang pertama ada diapedesis, yang kedua amoeboid, yang ketiga kemotaksis, dan keempat fagositosis. Yang selanjutnya yaitu ada trombosit atau keping-keping darah. Nah, pada trombosit ini bentuknya tidak beraturan dan jumlahnya itu sekitar 150.000 sampai 400.000 butir sel per milimeter kubik. Umurnya sampai 5 sampai 9 hari. Trombosit yang sudah tua diambil oleh makrofag di hati dan limfa saat darah melewati organ tersebut. Perasaan diganggu. Skema pembekuan darah. Nah, coba perhatikan skema pembekuan darah tersebut. Bila terjadi luka, pembuluh kapiler akan terbuka dan darah akan keluar. Pembuluh kapiler yang terbuka mengakibatkan permukaan yang kasar. Trombosit yang melewati permukaan pembuluh yang kasar akan pecah dan mengeluarkan trombokinase. Trombokinase akan mengubah protombin menjadi trombin dengan bantuan vitamin K dan ion kalsium. Trombin akan mengubah fibrinogen menjadi benang-benang fibrin sehingga luka akan tertutup. Nah, coba kalian perhatikan gambar tersebut. Beginilah penampakan gambar jika di dalam tubuh kita terkena luka. Nah, di sini sudah ada jaringan fibrin, sudah ada sel darah merah dan dinding salur darah yang pecah. Oke, terima kasih anak-anak ibu. Semoga kalian mengerti apa yang ibu jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.